Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla al-karim binail barakat wal munah. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadza qadrihi min jarhil azim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mu'minin mu'minat, wa bil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman Lorong Pekapuran 4 Ulu Laut Palembang yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah hadir bersama kita dan masih mendoakan kita para orang-orang tua kita, sesepuh daripada Lorong Pekapuran, dan juga kepada segenap asatidzah dan pengurus Mushallah Nurul Iman serta warga setempat. Semoga senantiasa kita mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu berjalan pada jalan yang benar, tidak terpengaruh dengan gangguan-gangguan yang datang, baik gangguan dalam menyerang agama atau gangguan dalam dunia. Insyaallah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, dari segala macam cobaan-cobaan. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam ini kita bertemu kembali di majlis taklim kita, rutinan kita setiap malam Kamis. Dan alhamdulillah kita bertemu pada malam ini, masuk pada malam 2 Rajab. Masuk pada malam 2 Rajab. Artinya kita sudah masuk pada bulan Rajab. Para ulama mengajarkan kita untuk membaca daripada istighfar Rajab, yaitu Rabbi firli warhamni wa tub alayya, sebanyak 70 kali di waktu pagi dan 70 kali di waktu sore. Boleh itu setelah salat subuh atau setelah terbitnya matahari, boleh juga sorenya sebelum maghrib, habis asar, atau setelah salat maghrib. Ada sebagian tempat itu dan para ulama-ulama mengajarkan habis salat maghrib. Begitu assalamualaikum, langsunglah maca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, sebanyak 70 kali. Itu dicepatkan macanya, jangan lama-lama. Kalau Rabbi firli warhamni wa tub alayya lama isak kalau dicepatkan biar insyaallah ya. Nah, jadi juga kita dianjurkan di bulan Rajab ini memperbanyak ibadah puasa. Adapun seandainya kita dengar dari YouTube, kita dengar dari medsos, ada orang yang mengatakan bahwasanya itu merupakan hadis palsu, berpuasa di bulan Rajab itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dikatakan oleh sebagian orang ini hadis palsu, kami tidak menemukan hadisnya, dan juga di kitab hadis palsu pun kami tidak menemukannya. Nah, ini ya wajar kalau tidak ditemukannya di kitab hadis palsu, sebab hadisnya bukan palsu. Jadi cari di hadis palsu, ya pasti tidak ketemu. Nah, kalau nak nengok kitabnya namanya Majma'uz Zawaid. Karena di kitab itu kumpulan Kutubus Sab'ah, 7 kitab hadis. Di situ ada riwayatnya. Memang hadisnya maklul, hadisnya itu di bawah dhaif. Hadisnya itu memang di bawah dhaif, tapi kita boleh mengamalkannya untuk dijadikan pengamalan kita sehari-hari. Jadi kalau nak berpuasa sehari dapat ampunan dosa 2 hari, kemudian 1 hari kita berpuasa di bulan Rajab itu mendapatkan ampunan dosa setahun ke belakang, kan? Itu. Kemudian sampailah 7 hari, sampailah 8 hari, ada riwayatnya itu, sampailah 15 hari, bahkan dikatakan lebih banyak lebih baik. Itu untuk latihan. Bulan Rajab ini bulan cocok tanam. Jadi begitu masuk Rajab kita lah biasa puasa, masuk Sa'ban kita sambung lagi. Begitu masuk Ramadan tak kaget lagi kita. Tidak lagi lupa makan nasi palapa, lupa puasa, tidak. Sebab sudah terbiasa, sudah puasa. Tidak lupa lagi. Nah, makanya bulan Rajab ini bulan cocok tanam, bulan Sa'ban bulan nyirami tanaman, bulan Ramadan hasil daripada tanaman itu kita petik.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita di bulan Rajab, sebab bulan ini merupakan bulannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak kita neteskan air mata kita kepada Allah, banyak-banyak kita menyesali perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan banyak-banyak kita rajin kembali kepada Allah Ta'ala dengan ibadah, dengan zikir, dengan kita membaca Quran, dengan kita bersedekah. Ya, kita niatkan istiqamah dalam hati kecil kita untuk kita menggapai kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana setiap tahun kita umur kita berkurang, maka bulan Rajab tahun ini anak harus punya, kalau bahasa kita tu punya patokan, punya prinsip. Kata Nabi, manusia ni harus punya prinsip. La takunu im'a, jangan kau menjadi wong yang tak katik prinsip. Harus ada patokan hidup. Kalau kita tak katik patokan hidup, kita kanyut. Kalau kita punya patokan, tak lagi kita kanyut. Patokan aku A, patokan aku B, aku tak boleh tinggal ini, aku harus melakukan ini. Jadi jatuh, kita itulah yang pacak ngatur kehidupan kita. Itu seperti itu, insyaAllah kita harus lawan nafsu syahwat itu. Lawan, sebab syahwat itu selalu ngajak kita lemah, ngajak kita malas. Itulah Nabi mengatakan Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu ajzi itu ada sebagian ulama mengatakan ya sifat lemah, lesu. Ada lagi mengatakan uzur, waktu tua. Makanya doa itu banyak dibaca supaya kita di waktu tua tak uzur. Ya tak? Artinya uzur itu ada yang tua yang tidak uzur, ada yang tidak lupa kan. Sama bininya masih nyebut nama bininya. Siapa bini namanya? Maryam. Oh, kalau nyebut bininya sayang-sayang, tanya, ay, masa bukan lupa nama bini tadi. Jadi manggilnya sayang. Nah, jadi kita minta sama Allah semoga mudah-mudahan di bulan Rajab ini, kita tahun ini kita harus lebih istiqamah, sebab kita tidak ada tahu kita tidak ada nyampi di bulan Ramadan atau tidak. Maka mulai dari sini kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Mudah-mudahan kita disihatkan Allah, kita bisa bertemu di bulan Sya'ban, kita bisa bertemu di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung pembahasan daripada kitab An-Nasaih Diniyah. Pada malam ini kita masih menyambung pembahasan tentang yang berkaitan dengan maksiat kemaluan. Wa ma warada fi tahrimi zina wal liwat, dan apa yang terdapat di dalam hal yang diharamkan berzina dan homoseksual atau sama-sama sesama jenis. Wa fi uqubati murtakibihima katsirun syahil. Kalau masalah hukuman bagi orang yang melakukan dua hal tersebut sangat banyak. Sangat apa istilahnya sudah sama-sama kita ketahui. Wa hasbuka bihima qubhan wa tahriman wa nikalan. Maka cukup bagi kita ini ketika kita mendengar orang melakukan dua hal itu atau salah satu di antara keduanya, dia akan mendapatkan keburukan, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia akan dirattaballah alaihima fid dunya qabla al-akhirah. Tak usahkan nunggu mati. Hukuman zina, hukuman liwat ini Allah akan atur sedemikian rupa sehingga dia akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum akhirat. Jadi berzina sama apa namanya? Liwat ini senang dengan sesama jenis. Itu diatur oleh Allah. Bahkan kita ketahui orang-orang yang melakukan zina itu, kata Rasulullah, hidupnya bakal miskin, hidupnya bakal fakir. Itu. Nah, bagaimana keterangannya? Orang yang berzina, laki-laki atau wanita yang melakukan zina, mahma qamat alaihim al-bayyinah bizina, seandainya dilaksanakan hukumannya. Hukuman orang yang berzina, baik itu laki-laki atau wanita, seandainya sang laki-laki ini sama sang wanita ini masih bujang, masih gadis, atau belum pernah kawin, ya, maka dia dipukul juldannya atal jaldah, dicambuk 100 kali hukumannya. Kalau dia sama-sama bujang, sama-sama gadis, belum pernah kawin, itu hukumannya dicambuk 100 kali. Setelah ditunaikan cambukan 100 kali, diasingkan setahun dari kampungnya. Diasingkan selama setahun, diusir selama setahun, ditempatkan di tempat yang asing selama setahun.
itu hukuman wong yang berzina. Kalau dia sama-sama belum kawin. Akan tetapi kalau seandainya dua-duanya sudah pernah kawin, baik dia janda atau dia duda atau masih punya laki, masih punya bini, masih punya laki, masih punya bini, kami kan ada orang yang tak ngerti, dia pisah sama lakinya 10 tahun, 15 tahun, tidak berkumpul lagi sama lakinya ngilang berangkat, tapi lakinya belum nyatukan talak, maka betina tadi belum sah untuk kawin karena lakinya belum nyatukan talak. Itu dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan dunia, kalau betina itu ngadu ke hakim atau ngadu ke pengadilan agama, maka tak diproses oleh pengadilan agama. Tapi kalau tidak ngadu ke hakim, tidak ngadu ke pengadilan agama, maka tetap dia masih belum berceri sama laki. Walaupun lakinya tidak unjuk nafkah zahir batin, tetap belum berceri. Nah, sekarang banyak kejadian. Karena kejadiannya itu akhirnya bininya kawin. Ya Allah, besar loh sono. Masih bini yang itu. Belum sah dia untuk diceri ke lakinya. Nah, kemudian ada lagi yang tidak kuat, akhirnya melakukan perbuatan zina. Pernah kawin, dua-duanya pernah kawin, baik itu duda ataupun janda, atau masih punya laki atau masih punya bini, status suami, status istri, melakukan zina, maka hukumannya dirajam, dipendam di dalam tanah sampai sebatas bahu, dilempari batu sampai mati. Itu hukuman wong zina yang pernah kawin. Jadi makanya di dalam kitab Safinatun Najah, dalam kitab fikih, itu termasuk makhluk yang tidak terhormat. Zani muhsan, kalau dia kausan, tidak usah minum sampai mati, dibabit batu kecil, buat babit itu kecil sampai mati. Atau umpama seandainya salah satu di antaranya dia ada orang melakukan zina, sikok bujang, sikok gadis, sikok bujang, sikok janda, atau sebaliknya sikok duda, sikok gadis, maka yang gadis, maka yang perjaka itu dicambuk 100, diasingkan setahun, yang pernah kawin dirajam sampai mati. Kalau kita bayangkan logika kita, itu hukuman berzina di dunia sampai mati. Kalau tidak ditunaikan, mak mana di akhirat? Kalau kita pikir ke logika kita, kita kan bukan negara Islam, sudah tidak apa-apa, anak tidak baca mutus ke. Ya memang dalam syariat Islam kita kan harus taat dengan ulul amri, harus taat dengan pemerintahan kita. Di satu sisi kita punya hukum agama, di satu sisi kita punya pemerintahan. Pemerintahan kita bukan pemerintahan Islam, artinya hukum yang dilaksanakan di pemerintahan kita bukan hukum Islam yang diterapkan. Jadi mak mana kalau seandainya cuma dipenjara, kalau seandainya cuma ditangkap, ya kita melai prosedurnya, tapi tetap kita harus bertobat dengan Allah. Barangkali dengan taubatnya kita sama Allah, di akhirat kita dihapus oleh Allah, karena kita sudah melalaikan hukuman yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Tapi kita tidak baca menjamin kita lepas dari hukuman Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu seperti itu. Jadi jangan kayak kita jadi orang yang terlalu dengan agama, kita juga tidak seperti itu. Harus benar-benar. Sampai kan ada satu pemahaman dalam Islam ini yang kemarin itu di dalam berita tuh ada beberapa LDI yang dia bersumpah berikrar bahwasanya orang-orang yang tidak di dalam syariat dia itu bagi mereka kafir. Itu lagi diproses sekarang. Ada perikraran dari mereka. Dia harus dibaiat. Dan yang membaiatnya ketua dia sekarang ini. Siapa namanya, Haji apa itu? Disebut oleh dia tadi. Kalau tidak dibaiat sama itu maka kafir. Jadi kita ini kafir kan. Nah, itu kan tidak bagus. Menyatakan sesuatu menuduh orang Islam kafir. Nah, maka kita harus hati-hati. Begitu kita meletakkan satu hukum Islam, kita harus bisa juga melihat bagaimana imbasnya. Nah, kalau kita melakukan hukum Islam, orang yang berzina tadi dicambuk, yang bujang dicambuk 100 kali, diasingkan setahun, yang sudah pernah kawin dirajam sampai mati, berarti begitu dahsyat hukum zina itu. Kemudian liwat, suka dengan sesama jenis. Mana hukumnya? Fahadduhu kazina.
hukumnya sama seperti hukum zina menurut perkataan yang sahih dari ulama. Jadi hukumnya sama zina. Kalau betina sama betina itu sudah kawin, janda sama janda, digadang sampai mati. Lanang sama lanang, begitu juga, dia tak ada digadang sampai mati atau dicambuk 100 kali, sama baik hukumannya. Itu perkataan yang sahih. Tapi ada ulama yang mengatakan yuqtalul fa'il wal maf'ul bih, tidak usah dicambuk, langsung dibunuh, penggal kepala dua-dua, yang melakukan atau yang dilakukan itu dua-duanya dibunuh. Dan itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ada lagi sebagian pendapat annahuma yuhriqani binnar, dua-duanya dibakar, ditunuh hidup-hidup dengan api. Hukuman orang yang senang dengan sesama jenis, melakukan hubungan dengan sesama jenis. Itu ada pendapat annahuma yuhriqani binnar, mereka berdua itu dibakar dengan api. Sebab mungkin bernisbahkan di waktu zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut kan dibakar dengan api, langsung dulu hujan api kan, dibakar. Dari situ para ulama mengatakan ditunuh. Sebab ini merusak. Ini kalau itu ada di kampung kita, itu bisa jadi penyakit menular. Iya, jangan main-main. Liwat itu penyakit menular. Kalau ada kawan kita yang kena penyakit itu, jauhi. Sebab dia pacak nular. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya, sebab hati-hati. Makanya perbuatan ini sangat diancam keras oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan main hebatnya kita dijadikan wanita untuk pasangan dengan laki-laki. Ini malah sama-sama dewek. Apa dia lemaknya? Ya benar itu, seperti itu. Jadi sudah menantang kodratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amma ifyanul bahimah, berhubungan dengan binatang, kambing, umpama, sapi, bagaimana hukumnya? Fahuwa minal azaim, bukan main, itu sangat termasuk dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar. Bahkan yang melakukannya mal'un, dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Yang melakukannya dilaknat, sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang lain disabdakan oleh beliau, man waqa'a ala bahimatin, barang siapa yang melakukan hubungan dengan binatang, bahimah itu binatang ternak, ini seperti sapi, kambing, kalau ayam tidak mungkin kisinya, bebek, umpama tidak mungkin, ya seperti binatang-binatang, onta dan lain sebagainya. Faktulu, kata Nabi Muhammad, bunuhlah orang itu, waktuluha, binatangnya dibunuh juga. Orang itu dibunuh, binatangnya dibunuh juga, kata Rasulullah SAW. Nah, itu ada hadisnya. Dan ini tidak mungkin kalau Nabi menyatakan satu hadis kalau tidak kata peristiwa yang terjadi. Berarti di zaman Rasulullah pun juga ada yang peristiwa seperti ini. Ini sudah kelewatan batas, sangat kelewatan batas. Pernah diceritakan di zaman Bani Israel itu ada seorang ahli ibadah kan. Kita sudah sering dengar cerita ini. Ahli ibadah yang beribadah di atas gunung sana. Tetapi dia ini beribadah tanpa ilmu. Akhirnya dia turun ke kota, lalu dia beli seekor kambing. Dibawanya lah ke tempat dia beribadah di pucuk gunung tadi. Ketika orang bertanya, kambing kau buat apa? Kambing aku buat aku setubui kalau syahwatku naik. Jadi aku tidak melakukan perbuatan dosa. Aku melakukannya dengan kambing. Tak tahu, tidak tahu ilmunya tadi. Makanya kita beribadah harus pakai ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu jadinya sesat. Akhirnya diberitahu, oh ternyata selama ini yang dia lakukan salah. Dan dia menangis dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Itulah makanya di sini sangat diancam keras oleh Rasul SAW. Kemudian ada lagi permasalahan. Al-istimna bil-yad. Onani, tahu onani? Paham ya, saya jelaskan. Itu ada sebagian ustaz di YouTube itu menghalalkan onani. Iya, ada. Onani. Oh, ini pendapat mazhab Imam Malik. Imam Malik memang ada pendapat dari Imam Malik diperbolehkan, tapi ada syaratnya banyak. Tidak langsung diperbolehkan, tidak. Nah, ini juga salah satu perbuatan yang sangat tercela dan menjadikan afat wa baliyat katsiro. Banyak mudaratnya, banyak bencananya. Ya, tahu onani kan? Mengeluarkan air mani dengan tangan.
biliar, mengeluarkan air mani dengan tangan. Wa qad ibtala bihi ba'dun nas, banyak manusia melakukannya. Banyak sebagian manusia melakukannya. Fal yattaqi wahzar, hati-hati kata ulamanya. Dalam sebagian hadis, la'anallahu man nakaha yadah, Allah melaknat orang yang menikahi tangannya, maksudnya melakukan perbuatan itu. Kemudian Rasulullah juga menyatakan, ahlakallah ummatan kanu ya'basuna bifurubihim, Allah akan membinasakan satu umat yang mana mereka bermain-main dengan kemaluan mereka. Paham maksudnya? Itu sudah sindiran dari Rasulullah SAW. Jadi tidak makanya kita dianjurkan untuk menikah. Ya, untuk menikah, lelaki disunahkan untuk menikah. Memang kalau kuat, ya silahkan, tidak boleh menikah, tidak usah menikah. Tapi benar-benar menikah itu kan tujuannya baik. Kalau umpama aku tidak kawin, mengapa aku ini masih sibuk ngurus ibu, aku masih sibuk ngurus ibadah. Benar kalau benar ibadahnya. Kalau bukan ibadah, nah lain dulu. Aku tidak kawin, mengapa tak tahu tiap malam maksiat sama Allah Ta'ala. Tidak kawin, itu dosa itu. Kalau memang dia tidak kawin memang ibadah nian, itu masih dimaklumi sama ulama. Kalau bahasa Arabnya uzbah. Uzbah itu dia tidak menikah. Gadis tua atau bujang tua. Ya, dia dulu kalau memang dia ibadah, kemudian dia soleh, kemudian dia soleha, nah itu mesti masuk akal tidak kawin. Tapi kalau umpama tidak kawin tapi malah maksiat tambah jalan, nah ini na'udzubillah min dzalik. Itulah perumpamaan yang disebutkan kita jangan meremehkan sunnah Rasul SAW. Ini terjadi bagi mereka yang galak meremehkan sunnah-sunnah Rasul SAW. Dan juga sebab musababnya, mohon maaf, kenapa terjadi hal seperti ini? Kenapa ada liwat? Kenapa ada mendatangi binatang? Kenapa ada bermain-main dengan tangan tadi? Itu diantaranya kata ulama, keseringan nyingok kemaluan dewek. Makanya kita ni kemaluan dewek jangan dijingoki. Kecuali darurat, kecuali ada hajat, tak usah kita jingoki. Sebab hukumnya haram kata ulama kalau kita jingoki kemaluan kita, aurat kita tanpa sebab, tanpa hajat. Tak boleh, haram hukumnya. Kecuali ada hajatnya, hajat mandi umpama kan, atau mungkin gatal nak digayut, atau mungkin nak masang ubat, itu lain lagi. Tapi kalau tak kata sebab, ya tidak boleh kita jengok. Bahkan dikatakan dalam hukum fikih suami isteri dia itu tidak boleh saling jengok. Ya, itu kalau kita nak nurutnya. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat lain, tapi yang paling muktamad yaitu seperti itu. Rasulullah SAW itu, Aisyah itu tidak pernah jengok kemaluan Rasulullah sekalipun seumur hidup, tidak pernah. Saking telitinya Rasulullah itu. Makanya dari itu kata ulama sumbernya, galak nyingok aurat. Wabil khusus aurat dewek diperhatikan, melengkung tak. Umpamanya. Apalagi sekarang ni orang-orang Yahudi masukkan iklan, loyo. Wah, beli ubat ini. Itu pengaruhnya sahih. Islam tak pernah ngajar kecil itu. Kalau nak umpama kita memang nak makinnya madu, telur, bawang putih, masih penting ini untuk ubat ini. Jadi kita tu terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Ujung-ujung nyingoklah kemaluan kita. Akhirnya, ya namanya setan. Setan itu demenian dengan yang model kayak itu. Kalau model Taiwan ada dua dia, kadang-kadang demen, kadang tidak. Kalau model kalau yang model kayak itu dia demen. Maka kita hindari. Nyingok aurat pun juga kita hindari. Walaupun sama lanang. Kita duduk lanang itu pakai celana pendek, jangan kita jingok ya auratnya. Kelakar kita kelakar. Kalau kita pacak tegur, tutup dikit, oh jengku itu tak lemak nyingok ni. Nah, jadi itu kan kita tegur. Jangan kita jingoi uratnya, jingoi pusatnya, jangan. Malah kita diperintahkan Allah untuk memalingkan pandangan mata kita. Dari situlah sumber maksiatnya. Jangan kita anggap enteng itu. Di rumah tangga kita dewek, di dalam rumah tangga kita dewek, dengan anak istri kita di rumah, jangan kita buka aurat kita depan mereka. Pesan ulama. Ya, kalaupun kita panas, pakai seret tak apa-apa, budak pakai baju tak apa-apa, tapi pusel jangan gedingan. Dengku ditutup. Anak kalau panas di rumah, enggaklah anak tak berbaju, tapi tutup tetap pusel tak pernah terbuka.
Dan anak kita pun marahi kalau dia terbuka jengkulnya, terbuka busanya. Dia tahu, jangan tutup. Dini kita pun kayak itu. Mohon maaf, bukannya kita nak ngajari, bukan. Ini apalagi budak yang baru meranjak. Kita ambil HP pula. Kita ambil HP. Dia main HP, kita tak ada mungkin kontrol dia 100%. Nah, mereka ini pengen tahu sesuatu yang pengen tahu, apalagi na'udzubillah min dzalik. Mereka nonton film yang tidak. Mereka nonton sesuatu tanpa kita ketahui. Kita na'udzubillah min dzalik, jangan sampai istri kita di rumah pesankan jaga aurat dengan dia. Mohon maaf, pakai dalaman. Jangan tak pakai, walaupun di rumah. Pakai kalau ada dia. Kalau dia tak lah sama kita, tidur dah jadi masalah. Tapi kalau ada anak lagi kumpul, pakai dalaman pakai. Takutnya, paham tak? Syaitan itu, di mana dia masuk-masuknya. Tak usahkan waktu itu. Kita lagi sholat, lagi datang syaitan dengan kita. Apa lagi di waktu-waktu saya itu? Nah, jadi ini ajaran ulama ini, ajaran Rasulullah ini benar-benar kalau kita praktekkan aman gitu. Rumah tangga kita itulah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada yang tidak membawa dua laki bini damai terus, semua anak tidak pernah ribut, tapi semayang tidak, aurat terbuka, kalak maksiat, tetap itu bukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kalau Islam diterapkan dalam rumah tangga dia. Kalau ribut, ya so dua lagi bini bertengkar, ya so dua watak yang tidak sama, jadi sikok garis putih, sikok garis hitam, ketemu ya sudah, masalah biasa. Rasulullah lagi galak selisih paham dengan isinya. Itu. Jadi yang penting syariat itu diterapkan dalam agama kita. Ini bahayanya akhir zaman ini. Iya kita, apalagi kita anak kita pegang HP, sudah. Main game online. Iklan masuk. Ini naik kalau antum tak tahu itu anak ni galak HP ni galak tak sengaja metu iklan. Wanita-wanita pelacur lagi di iklan ke sekarang di HP ni. Ya Allah. Rasa nak dilepaskan kalau tak berguna HP ni tu serang ni. Kena berguna kan, kalau tak berguna, lepaskan macam itu, selesai. Kalau kita berguna kan, untuk hubungan orang kita, kan itu ni. Saking dahsyatnya bahaya yang sikap ini. Nah itulah nyambungnya ke mana-mana, nyambungnya ke sini, nyambungnya ke situ, nyambungnya ke liwat, nyambungnya ke homoseksual. Kenapa? Karena ada contohnya, ada perbuatan itu seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini jago paling tidak aurat kita jangan ditampakkan. Allahumma ya alim ya khabir, tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish wal tub minal muslimin. Semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik itu. Itulah sudah. Kemudian tangan, sekarang menjaga kedua tangan. Fa'alaika bibastihina fi shadaqat. Tangan ni mak mana solusinya supaya kita bisa mensyukuri nikmat tangan. Bentangkan kedua tanganmu untuk gampang bersedekah. Latih. Wa'anatul muslimin, menolong sesama kaum muslimin fil hajat, dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa fi kitabatil ilmi wal hikmah, gunakan tangan untuk nulis ilmu. Gunakan tangan untuk ngambil pelajaran-pelajaran yang manfaat. Ada guna tangan ini. Tak kita duduk di majlis, kita duduk di taklim, kita ambil pena, ambil buku. Itu besar, itu saksinya di hadapan Allah Ta'ala. Wa fi iktisabil halal, gunakan tangan untuk melakukan mencari sesuatu yang halal dengan niat agar bisa menolong agama. Kemudian jaga kedua tangan, an la tadrib bihima muslim, jangan sampai memukul muslim atau mengganggu mereka dengan jalur yang tidak baik. Jangan, jaga tangan. Walaupun kita ni benar atau kita dalam keadaan benar, jangan. Au ta'rifihima ma la yajuzu laka, atau kita gunakan tangan kita tu untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan kita lakukan. Ngambil harta orang, ngambil barang orang dengan zalim, khianat, muamalatul fasidah, maling timbangan, kemudian budi orang, itu dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang berarti kita tidak meletakkan tangan ini sesuai dengan tempatnya. Kemudian kaki, kedua kaki.
Fa iyyaka an tamsudihima ila haram. Jangan sampai berjalan kepada sesuatu yang haram, melakukan maksiat. Itu sudah dari luar semalam sudah. Al-anah ala batil, atau kita melakukan perbuatan batil, menolong orang melakukan perbuatan batil. Aula babi sultan zalim, atau kita masuk melangkah kepada pemimpin yang zalim. Kita kalau dalam riwayat kalau salah itu kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan pemimpin yang zalim. Kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan pemimpin yang zalim. Kalau kita mendoakan berarti kita sama bersenang dia tu hidup kekal abadi di dunia ini. Kalau itu, jadi jangan gunakan kaki kita datang ke mereka, au ilalahwin, atau bermain-main yang tak kasih manfaat, tidak ada kebaikan. Kalau berjalan sama keluarga tak apa-apa. Ngajak ini, main sini, ke mall ini tak apa-apa, tak jadi masalah. Asal kita salat. Itu sesuatu yang bukan yang tidak manfaat, itu ada manfaat, mengikat erat antara keluarga kita, tak apa-apa. Itu yang maksudnya lahwin walain ini melakukan perbuatan sesuatu yang melanggar syariat. Kemudian jangan berjalan mempergunakan kedua kaki kecuali kebaikan dan kesolehan, seperti menuntut ilmu, berusaha ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Ada cerita di zaman Rasulullah SAW itu, ada sahabat yang rumahnya jauh dari masjid. Kemudian ditegur oleh kawannya, dia tak pernah alpa solat berjamaah di masjid. Ditegur oleh kawannya, jual ke dari rumah kau tu, saya kau pacak palak ke masjid. Kalau tak salah ada lagi dua cerita. Bersikapnya cerita dia nak jual rumahnya, ngadu ke Rasulullah. Kata Nabi jangan, jualah rumah kau di sana. Maksudnya dia nak jual rumahnya, nak beli rumah yang palak masjid. Kata Nabi jangan, pahala kau besar kata Rasulullah. Kalau kau berjalan dari sana ke rumah ni jauh, itu besar pahalanya kata Rasulullah. Selangkah ngapus ke derajat, mengangkat derajat kau, selangkah ngapus ke dosa. Maka itu jadi kita melangkahkan kaki ke masjid seperti itu, langkahkan, gunakan kaki ke tempat-tempat baik, melakukan salat berjamaah, wal amal bi wazaifil ibadah, melakukan tugas-tugas ibadah seperti silaturahmi dengan saudara-saudara kita, kemudian menyampaikan hajat kaum muslimin yang kita mampu, kita gunakan kaki kita melangkah, melaksanakan hak-hak mereka, contohnya menjenguk yang sakit, nyantai jenazah, itu kan kaki ya itu. Nah itu merupakan amal-amal baik yang dilakukan oleh kaki gitu. Maka kesimpulannya seluruh anggota badan kita, dari mulai mata, dari mulai tangan, dari mulai kaki, dari kemaluan, kemudian perut, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya supaya kita bisa mempergunakannya untuk taat kepada Allah. Pinjaman dulu, pinjamlah dulu tangan, pakailah dulu kaki, pakailah dulu mulut, pakailah dulu mata, pakailah dulu. Agar suatu saat apa yang kau pakai tadi balik ke, dan aku pengen tahu kau gunakan untuk apa titipan tadi. Jadi tujuan Allah itu untuk taat. Kalau seseorang mempergunakannya kepada taat, kepada perbuatan-perbuatan yang mengandung taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, berarti kita telah bersyukur kepada Allah. Secara tidak langsung kita telah menjadi minal muhsinin, orang-orang yang baik. Kita gunakan pada tempatnya, mata, nengok aurat, nengok astagfirullahaladzim. Tapi astagfirullahaladzimnya dah yakinkan. Jangan astagfirullahaladzim nengok yang lain. Itu kan, nah itu. Jadi kalau memang kita benar-benar meletakkannya pada tempatnya, berarti kita minal muhsinin, orang-orang yang baik. Kalau kita mempergunakannya kepada sesuatu yang bukan diciptakan Allah untuk itu, maksiat, pelanggaran-pelanggaran, berarti kita telah mengkafirkan nikmat Allah. Atau belum nunggu 00 dari waktu semalam itu. Mata tangan terkadang nunggu 00. Udah 00, ya sampai pulau. Ujung kaki, lolonya Islam. Acara kami, jangan lepas. Pun kaki itu semalam ibadah di tempatnya. Jadi malah di gereja-gereja penuh semalam.
Memang waktu dia, memang acara dia malam 1 Januari. Antum tak percaya, jalanlah semalam, tengok malam. Mereka gereja penuh kan semalam. Acara dia memang. Mereka dia bingung kenapa kami yang acara bisa repot. Nah ini bukannya kita ngalah, tidak cuma nganjur ke baik. Nah nikmat apa? Nikmat mata tahu di melek-melek untuk menyaksikan sesuatu yang tak katik manfaat. Ya, bukan apa? Oh di benteng ada nama Muhammad Rasulullah, lampu terang. Dia katik bunuh juga. Kalau bercampur aduk kayak itu. Ya, itu ada acara bergabung lanang betina. Maulid umpama bergabung, ya secara segi zahirnya maulid. Tapi kalau dalam segi batinnya, tak mungkin Rasulullah nak hadir di situ. Ya, oh tahu dari mana? Sebenarnya tak ada tahu. Cuman dalam segi zahir, dalam segi hukumnya itu bercampuran lanang sama betina itu bukan sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Walaupun di dalam majlis ilmu. Nah, kalau majlis taklim tetap ada jarak, walaupun terbuka tapi dipisah. Tidak bercampur aduknya di situ. Itu kan seperti itu. Nah, jadi kita gunakan tempatnya. Kalau kita tidak gunakan dengan tempatnya, kita kapi dengan nikmat. Itu summalatus alunna yawma idzin anin na'im, pasti ditanya. Kita telah berkhianat dalam amanat yang Allah titip bersama kita. Fa innal jawari, karena anggota badan yang ada pada kita ini minal amanat, dari amanat-amanat yang Allah telah titipkan kepada kita untuk kita jaga. Itu ini anggota badan kita, masya Allah. Itulah. Jadi di sini batas inilah penjelasan tentang jawarih. Sekarang tentang hati pula. Nah, ini yang penting ini, ini yang paling penting ini. Hifzul qalbi, menjaga hati. Maksud daripada menjaga hati, kita akan kata Allah Haddad, kita akan membahas sedikit dan banyak. Sedikit, kalau banyak-banyak tak muat dia buku ini. Ya, bahasnya sedikit baik. Fima la ta'allaqu bil qalbi, dengan apa-apa yang berkaitan dengan hati. Apa hati ini? Sayyidul jawarih. Dia adalah tuannya seluruh anggota badan. Pemimpinnya seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan kita tadi itu di bawah kekuasaan hati. Hati yang jadi pimpinannya. Ma'dinul aqaid wal akhlaq. Dia adalah sumber akidah, keyakinan kita. Keyakinan kita di hati atau di mulut? Di hati. Makanya lapat itu dalam hati, niat itu dalam hati. Sebab tempatnya dalam hati, bukan di mulut. Dia sumbernya keyakinan, sumbernya akhlak, sumbernya niat. Baik niat yang tercela atau niat yang terpuji. Dari sini sumbernya. Awalnya dari sini. Wala sa'ada fid dunya wal akhirah. Tidak akan mungkin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dia membersihkan hatinya, menjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan hina. Wa zayyanahu, dan menghiasi hatinya bil mahasin wal fadail, dengan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang bagus. Bagaimana Allah nyatakan di dalam surat Asy-Syamsu, apa Allah katakan? Wa nafsu wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, kata Allah, demi jiwa aku bersumpah, wa ma sawaha, dan apa yang telah disempurnakan Allah Ta'ala. Fa'alhamaha, maka jiwa tadi Allah berikan pilihan, baik fujuraha wa taqwaha. Silahkan nak milih baik, nak milih buruk, atau nak milih takwa kepada Allah. Itu pilihan dengan Allah, silahkan nak milih mana. Qad aflaha man zakkaha, akan tetapi orang yang membersihkan jiwanya, hatinya, dia akan menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat. Wa qad khaba man dassaha, dan orang yang telah mengotori hatinya berarti dia adalah orang yang merugi. Disebutkan Allah di dalam Asy-Syamsu. Hadis itu domainnya ke jiwa atau ke hati. Itu. Summa innal ahlakul mazmuma, innal ahlakul mazmuma. Akhlak yang tercela, sifat-sifat yang dibenci di dalam hati banyak. Dalam hati kita ini bukan sifat baik ya.
sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk itu ada dalam hati kita. Dan itu pun sebaliknya, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang dicintai, yang mana seorang mukmin harus melakukannya, menghiasi dirinya dengan sifat tersebut juga terdapat dalam hati kita. Sifat buruknya ada, sifat baiknya ada dalam hati kita. Nah, waqad istawfal kalam bidzalika. Kalau antum nak benar-benar membahas hati secara mendetail, antum buka kitab Imam Ghazali Al-Ihya. Di situ ada bab tentang muhlikat, ada bab tentang munjiat yang menghancurkan kita dan yang menyelamatkan kita. Antum beli kitab itu, buka, guru-guru kita, orang-orang ulama-ulama terdahulu kita mempelajari kitab itu. Makanya mereka sampai kepada Allah Ta'ala. Dengan hati yang bersih, mereka bisa sampai kepada Allah. Ya, kalau hati kita bersih, ya Allah, licin hati kita tu. Oh, Masya Allah, dengan baik angkat tangan. Ya Rabb, dengan baik nangis. Orang yang hatinya bersih tu, tak baca tengok apa kesedihan orang. Cepat dia nangis, cepat dia terharu. Ya, dia tak baca tengok maksiat orang, nangis dia. Tengok orang bermaksiat itu nangis dia. Doakan ya Allah, mudah-mudahan berikan Allah hidayah. Pernah diceritakan ada satu ulama itu berjalan di pinggir pantai. Dia melihat orang-orang tu pemuda-pemuda lagi mabuk. Lagi mabuk. Thailand dah loh mabuk. Lagi mabuk. Wah, kakak ketawa-ketawa di pinggir pantai. Apa dia nangis? Dia nengok itu nangis. Dia angkat tangan kepada Allah, ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah di akhirat nanti sebagaimana mereka berbahagia di dunia ini. Didoakan itu, Masya Allah. Kalau kita sumpai mati lah gancang, nguang-nguang diung lah. Itu tidak didoakan. Ya Allah, bahagiakan mereka di akhirat kelak sebagaimana bahagianya mereka di dunia sekarang. Padahal mabuk. Nah itu, bersihnya hati-hati mereka itu. Kulubnya ditampal loh, senang. Terima kasih, senang nampak. Tak baca, kita nurut inyo. Sebab kita belum madunnya nyampe ke situ. Hati kita ni masih berkorek-korek. Menyakiti kita, ngomong deh kita tak malas. Tapi di belakang ada inyo gitu. Iya, jadi itu. Jadi buruknya hati itu, bagusnya hati itu tergantung dari kita. Makanya hati itulah akan memancarkan cahaya kalau dia sudah bersih. Bersih, hatinya bersih, dia memancarkan cahaya. Jadi yang bisa memahaminya hanya orang-orang punya hati bersih juga. Dan sulit membersihkan hati itu. Makanya ketika kita mengetahui bahwasanya ada sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita, itu namanya penyakit. Sifat-sifat tercela dalam diri kita, berarti dia akan mengajak kita kepada kehancuran di dunia dan akhirat. Ya dosa demi Allah. Kalau hati kita dulu, itu yang bakal masuk ke kita dalam neraka. Iya. Kemudian fala ghina lil mu'min, tidak akan cukup bagi seorang mukmin untuk mengobati hatinya. Dia harus berusaha semaksimal mungkin. Tak baca dia gampang mengobati hatinya. Harus benar-benar berusaha. Benar-benar fokus, sebab dia tidak akan pernah selamat hatinya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah membawa hati yang selamat. Masuk ke malaikat di neraka. Ngapa dia di neraka? Sombong. Sombong di mana tempatnya? Hati. Ngapa masuk neraka? Iya. Di mana tempat iya? Di hati. Ngapa masuk neraka? Namimah. Tahu namimah? Ngadu domba, provokator. Ngapa masuk neraka? Tukang namimah. Itu penyakit hati itu bahayanya. Sebesar sedikit kita rusak langsung hati kita. Memang anak pernah cerita sama antum, anak pernah bertanya sama dokter spesialis penyakit dalam, ngesup lagi bagian dalam lagi. Itu dia bercerita dengan anak. Memang hati itu luar biasa satu. Secara zahir kita kan belajar hadis Rasulullah. Nabi mengatakan di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiknya loh yang lain anggota badan. Kalau dia buruk, buruknya loh. Itu dia cerita, memang benar. Hati itu kalau anak teliti, memang kalau hati orang itu kan dia punya pikiran gelisah, itu berubah hitam hati. Secara logika ini, secara teknologi, kecanggihan ilmu kedokteran. Makanya di sini nyambung ke sini dia.
Penyakit itu kata dia, kalau kita fikirkan tak boleh kita fikirkan, maka penyakit itu tak boleh berat di kita. Kerana dia berat, kerana hati sama fikiran ini yang mikirnya, jadi dia tambah berat. Jadi ini secara logika, dia bercerita secara logika. Memang benar Rasulullah itu ngomong. Padahal Nabi Muhammad itu bukan dokter. Tapi Rasulullah itu memberitahu solusinya dengan kita. Dari hati inilah sumber segala-galanya. Kalau kita berpikir negatif, itu ke hati itu berubah. Aku pernah tengok, pernah kata dia, Ustaz, aku pernah muka hati orang sudah meninggal, itu bertitik-titik hitam hati. Memang kata Nabi, apabila seseorang itu melakukan perbuatan maksiat, maka diberi titik satu hitam di hatinya. Ada di Rasulullah SAW. Kalau maksiat lagi, titik lagi hitam. Kalau maksiat lagi, titik hati hitam, sampai hitam dalam hatinya. Kalau dia bertobat, dihapuskan hitam tadi, dimulai dengan titik putih. Tiada, berbunyi tak apa-apa. Nah seperti itu Jadi artinya memang sumbernya itu di hati. Maka kita nak mengobati hati ini benar-benar. Maka dari situ ketika kita mengetahui sifat hatinya, ada yang tercela, ada yang terpuji, kita pandang, kita pelajari dengan lama, seksama. Kita di dalam masalah ini, beliau Habib Haddad ini mengatakan, aku tidak bermanjak panjang lebar membahas masalah hati ini. Cuma ada beberapa yang kita bahas tentang penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari. Kalau nak lebih lemak lagi, karena berhubung waktu sudah habis, di sini tambah nana baik. Karena berhubung waktunya sudah habis, kita beli kitab Ihya, kita belajari, kita baca kitab Ihya, baca, beli terjemahan, beli di dalam cetakan-cetakan kan ada tuh, paling harganya sekitar 200-an, kita beli. Duduk kan, kalau tak salah berapa jilid dia itu, baca, cari bab hati. Memang luar biasa kitab itu. Makanya banyak yang tak demen. Kitab Imam Ghazali itu ada kelompok-kelompok Islam yang tak demen dengan kitab itu. Katanya mengatakan Ghazali itu wongnya cek ini, Ghazali itu wong cek ini. Terus ya. Yang penting asal kita, para ulama kita, dari yang benar-benar soleh, orang-orang yang memang arif billah, yang hatinya bersih, tidak katik pernah melepaskan kitab Ihya Ulumuddin itu. Bahkan di antara mereka jadi pegangan hidupnya kitab itu. Sebab di situ kita bisa melihat dan bisa mengintrospeksi segala kekurangan diri kita di situ. Oh itu masya Allah kitab itu. Kalau kita, anak diajarkan guru anak dulu, kalau nak maco kitab Imam Ghazali itu kata beliau pagi, pada subuh. Rutin ke maconya. Kalau dia pakai bahasa Arab, diajari guru anak itu, udah usah nak ilmu nahu lagi, yang penting baca deh. Kan kalau ilmu nahi kan contohnya fi tahsilil sihati wassalamati, ada harokat ujungnya, tidak usah dipakai tak apa-apa, yang penting inti baca sudah, fi siha wassalamah, tidak pakai harokat lagi sudah, yang penting inti baca walaupun inti tak ngerti artinya, baca tiap pagi, sebab kitab itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Imam Ghazali itu ngarang kitab itu berdasarkan apa yang dia rasakan dalam diri dia. Itu luar biasa. Nah jadi kalau apa salahnya kita beli kitab Ihya itu, supaya kita bisa mengoreksi diri kita dengan segala kekurangan kita, dan itu banyak riwayat-riwayat hadisnya dari Rasulullah SAW. Mereka orang yang sebelah tadi mereka mengatakan hadis-hadisnya banyak palsu. Nah, kalau memang palsu, yang tanggung jawab bukan ente, yang tanggung jawab dia Imam Ghazali. Ngapain tidak import? Nah, ya sudah, oh tidak boleh, ya sudah, kalau tidak ngamalkan sudah, tidak ada paksuan dalam Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksuan dalam Islam. Tidak sudah ngamalkan. Cuman yang inti musuh ulama, inti siap risiko menghadapinya di depan Allah Ta'ala kelak. Itu sudah. Nah, jadi ya kita sambung lagi insyaAllah. Mudah-mudahan anda minta maaf di bulan Rajab ini barangkali ada kesalahan-kesalahan yang anda lakukan. Kita minta bukakan pintu maaf sebesar-besarnya, mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan, tanpa kita terasa waktu sudah sangat dekat untuk kita lakukan. Mudah-mudahan Allah pun mendosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sampai di sini dulu malam ini. Oke, kita sambung lagi malam Kamis depan insyaallah sehat afiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Alhamdulillah bil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.